Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Abu Sahal dengan NIM 2118119. Oke, jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek tugas besar sistem informasi saya yang mengusung tema sistem informasi manajemen sales. Oke, langsung ke web dashboardnya. Jadi ini adalah tampilan awal dashboard dari tugas besar saya. Di sini masuk ke sidebar. Jadi kita langsung aja ke fitur-fitur seperti CRUD. Kita klik dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboard yang nantinya kedepannya ini akan eh, memperlihatkan data-data sales ini sudah ada berapa sales, terus di sini absensi itu datanya ada berapa, data izin juga begitu, dan untuk data-data lainnya juga begitu. Lalu kita masuk ke sidebar sales. Oke, jadi di sidebar data sales ini ada data ID sales, nama sales, username, password, email, alamat, dan action. Dan action ini memuat fitur CRUD-nya. Oke, semisal kita mau menambahkan data sales, kita klik di button tambah sales ini. Kita klik, lalu kita masukkan nama. Misalkan namanya Umi Aliso. Username-nya Umi345. Passwordnya Umi saja. Emailnya umi@gmail.com. Alamatnya Surabaya. Lanjut kita klik simpan. Nah, ini tampil previous dan next ini karena saya membuat agar ketika data sudah melebihi 5 data, maka akan berlanjut di halaman selanjutnya. Kita klik next. Nah, ini tampil data sales yang baru saja kita buat. Oke, ketika kita edit, ini ya untuk button editnya. Nah, di sini kita misal mengganti username-nya jadi Umi 2009. Kita simpan. Nah, otomatis saat kita lihat di sini username-nya yang tadi 345 menjadi Umi 2009. Dan ketika kita hapus, maka muncul pop-ups yang mengarahkan kita apakah kita benar-benar menghapus data tersebut. Nah, ketika kita klik OK, maka data akan dihapus. Ketika kita cancel, data nggak jadi dihapus. Oke, jadi saya coba untuk menghapus. Oke. Nah, tampilan data yang baru saja kita tambahkan telah dihapus. Gitu, teman-teman. Terus kita lanjut ke data absensi. Oke, jadi di data absensi ini ada beberapa data yang mencakup ID, terus nama sales, tanggal masuk, tanggal keluar, action. Kita coba untuk meng-create data absensi baru. Kita klik data, ajukan absensi. Nah, di sini kita cukup memilih sales atas nama siapa yang kita ajukan absensi. Misalnya Joko Samudro, terus tanggal masuknya kita set tanggal 5 misalnya. Terus untuk tanggal keluarnya tanggal 5 juga. Nah, ketika kita klik simpan, nah, maka ini tampil Joko Samudro ini. Nah, oke, jadi gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ketika misalnya saya
edit tanggalnya misalnya ya, mohon maaf, kita edit tanggalnya menjadi tanggal 5, terus tanggal keluarnya itu tanggal 6, kita klik simpan. Nah, otomatis di sini tanggal keluarnya sudah berubah, yang dari mana tanggal masuknya tanggal 5 dan tanggal keluarnya tanggal 6. Terus kita lanjut ke data izin. Oke, jadi data izin ini saya buat, jadi ada beberapa jenis izin. Ada jenis izin sakit dengan deskripsi seperti ini: izin yang diberikan kepada sales ketika mereka mengalami sakit atau cedera. Begitu juga untuk jenis izin yang darurat, pendidikan, dan menikah. Juga di sini ada deskripsinya, yang mana nanti jenis izin yang ini akan direlasikan dengan pengajuan izin. Oke, jadi semisal kita fokus ke jenis izinnya dulu, kita tambah jenis izin, kita klik, lalu kita masukkan jenis izin, misalnya cuti bapak, apa ya, izin ini hanya untuk pasangan suami istri yang mana kan untuk ketika ada masalah mendadak terkait keluarga. Ini ya. Terus kita coba untuk klik simpan. Nah, ini ya, tampil ya di nomor 5 ini. Terus kita coba untuk mengedit. Nah, di bapak kita misalnya kita tambahkan deskripsinya ya, misalnya mendadak terkait keluarga seperti istri hamil atau cerai. Kita simpan. Nah, otomatis ini sudah ganti ya teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian pengajuan izin. Nah, jadi di pengajuan izin ini ada beberapa data: nama sales, jenis izin, terus alasan pengajuan, terus tanggal pengajuan, status. Nah, status ini kedepannya akan saya buat menjadi seperti antara disetujui, menunggu, dan ditolak. Nah, misalkan kita tambahkan pengajuan izin, kita klik create tambah pengajuan izin ini. Lalu di halaman pengajuan izin ini, di nama sales kita cukup klik, lalu kita pilih salah satu nama sales yang kita ajukan izin, misalnya Eka Hidayati, lalu jenis izinnya. Nah, jenis izinnya ini ada dropdown ini ya, karena saya sambungkan dengan data jenis izin ke pengajuan izin. Jadi otomatis kita bisa memilih jenis izin apa yang mereka perlukan. Misalnya menikah, saya izin alasan ini kita izinkan karena tuntutan keluarga misalnya. Oke, terus di oke ya, lanjut ya.
Jadi tadi ada sedikit gangguan. Oke, terus di tanggal pengajuan ini kita set misalnya di besok tanggal 6 kita ajukan mulai dari sekarang. Nah, status ini misalnya masih pending ya. Kita simpan. Nah, maka muncul datanya. ID dengan 4, nama sales Eka Hidayati, terus jenis izinnya menikah, alasan pengajuannya karena tuntutan keluarga, di tanggal pengajuan tanggal 6, dan status pending. Dan ketika kita ingin mengedit salah satu data, kita cukup mengklik ini. Nah, kita misalkan kita ganti yang atas nama Eka Hidayati tadi, lalu kita ubah menjadi pendidikan mengikuti seminar pelatihan perusahaan ya, seperti ini. Nah, terus kita simpan. Nah, otomatis akan merubah ya teman-teman. Terus kita lanjut ke pelatihan. Oke, jadi di data pelatihan ini kita ada beberapa data, ada ID, nama sales, pendidikan terakhir dari seorang sales tadi, terus nama pelatihan, terus maksudnya nama pelatihan ini minat pelatihan atau pendidikan yang ingin ditempuh di karirnya ini. Terus ada waktu, ada action. Terus kita coba untuk meng-create data baru, data pelatihan. Nah, data pelatihan ini kita ingin memasukkan nama atas nama siapa yang kita ajukan untuk data pelatihan. Misalnya Rio Uchiha. Terus di pendidikan terakhir mereka adalah SMK. Terus dia akan mengikuti pelatihan apa? Di sini ada pelatihan teknik penjualan, pelatihan keterampilan negosiasi, pelatihan manajemen hubungan pelanggan, pelatihan presentasi dan komunikasi. Semisal kita pilih yang presentasi dan komunikasi. Terus kita set date-nya menjadi misalnya tanggal 7. Kita klik simpan. Nah, maka akan tampil data baru pelatihan yang baru saja kita buat. Misalnya kita ingin mengganti jenis nama pelatihan yang diikuti, kita klik saja ini edit, lalu kita pilih atas nama tadi Rio Uchiha, terus pendidikan ada SMK, terus kita ingin mengikuti pelatihan yang lain, misalnya keterampilan negosiasi. Oke, kita simpan. Nah, otomatis tampilannya akan berubah ya teman-teman. Terus kita lanjut ke data pendidikan. Nah, di data pendidikan ini kurang lebih sama dengan data-data lainnya kayak pelatihan, pengajuan izin, absensi. Misalkan kita ingin menambahkan pendidikan seorang si sales ini, kita tambah pendidikan. Lalu di sini ada pilihan nama sales yang ingin kita tambahkan data pendidikan. Misalnya kita nambahkan Eka Hidayati, lalu pendidikan terakhir mungkin SMA, lalu minat pendidikan di sosial media marketing. Kita klik simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Oke. Untuk
edit dan hapusnya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Misal kita ingin edit pendidikan terakhir dan pendidikannya, kita ganti pendidikan terakhir SMK. Lalu di minat pendidikan dia minat ke administrasi. Kita klik simpan, maka datanya akan berubah. Yang tadinya di sosial media marketing akan berubah menjadi di administrasi. Ketika kita klik hapus, maka muncul pop-up "Are you sure?" untuk menghapus data tersebut. Kita coba klik OK. Nah, otomatis datanya akan hilang. Selanjutnya ada di data gaji. Data gaji juga gitu, kita coba create data gaji yang baru, tambah gaji, lalu kita pilih sales siapa yang kita akan tambahkan data gajinya. Di sini saya menambahkan Yazid, lalu gaji pokoknya misalnya 3 juta. Nah, terus potongan gaji ada 500. Selanjutnya di bonus ada bonus 100.000. Lalu di total gaji berarti 32.600. Nah, di tanggal gajian ini kita set menjadi misalnya tanggal 20 tanggal bulan 7 2023. Nah, kita klik simpan, maka datanya akan muncul di sini. Nah, ini ID-nya 3, nama salesnya Yazid, gaji pokoknya sekian, potongan gajinya sekian, bonusnya sekian, total gajinya sekian. Terus tanggal gajinya ini ya. Terus kita coba edit. Kita edit misalnya tadi namanya salesnya Yazid. Terus gaji pokoknya misal 3 kita ganti jadi 4 juta. Lalu otomatis total gajinya akan berubah menjadi 3.600. Kita simpan. Nah, maka tampilannya akan berubah ya. Yang tadinya 3 juta menjadi 1 juta dan potongan gajinya sekian, bonusnya sekian, total gajinya sekian. Terus kita coba menghapus data. Misalnya kita hapus di nomor 3 atas nama sales Yazid. Apakah akan menghapus? Oke. Nah, otomatis data akan terhapus. Lanjut ke data tunjangan. Oke, di data tunjangan ini kita menambahkan dan datanya ini kurang lebih sama dengan data sebelumnya, yaitu data gaji. Coba kita tambahkan tunjangan, lalu kita pilih sales siapa yang ingin kita tambahkan data tunjangannya. Misalnya atas nama Rio Uchiha dengan kesehatannya 200. Lalu di tunjangan transportasinya ada 100. Di tunjangan makannya ada 50. Dan total tunjangannya berarti 350. Nah, ketika kita klik simpan, nah maka akan tampil dengan ID segini atas nama sales, ID tunjangannya 4, terus data namanya Ryujiha, tunjangan kesehatannya sekian, transportasinya sekian, dan tunjangan makan sekian, dan total tunjangannya sekian. Ketika kita
mengedit, misalnya saya mau mengedit tunjangan kesehatannya menjadi 500.000. Nah, kita klik tombol edit. Nah, atas nama siapa tadi? Atas nama Rio Uchiha. Nah, kita mau mengubah di tunjangan kesehatannya menjadi berapa tadi? Kita ganti menjadi 500.000. Nah, terus di sini ada tunjangan transportasi, saya ganti menjadi 200.000, tunjangan makan 50.000. Jadi total tunjangan menjadi 750. Ketika saya klik simpan, nah di sini sudah berubah ya teman-teman. ID-nya 4, nama salnya Rio Uchiha yang kita ubah tadi. Terus tunjangan kesehatannya sekian, transportasi makannya sekian, dan total tunjangannya sekian. Terus kita coba delete dari data Rio Uchiha ini. Terus muncul pop-up ketika saya klik OK, maka data akan terhapus. Oke. Jadi itu saja penjelasan demonstrasi dari tugas besar sistem informasi saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.